Karena sebagian juga ada yang mengetahui bahwa Krishna punya keluarga. Saya nggak mau komentarin itu, yang pasti sekarang saya lagi dalam Saya menerima nikah pada Heli ini sedangkan dibayar tunai. Lima bulan menyandang status janda Farhad Abbas, Regina Andriana Saputri yang diketahui sudah menikah dengan seorang pria berprofesi pengacara bernama Krishna Murthy. Inilah catatan hat-trick pernikahan siri Regina setelah 2 pernikahan sebelumnya juga diselenggarakan siri. Jodoh Regina sepertinya tak pernah bisa jauh dari seorang pria berprofesi pengacara. Lepas dari peluk pincut pengacara Farhad Abbas, terhitung 22 Desember kemarin Regina sah bersuamikan pengacara Krishna Murthy. Lantas apa sebenarnya yang membuat janda 2 anak ini rela dinikahi lagi-lagi secara siri? kalau yang namanya pernikahan itu entah itu siri, entah itu sah secara agama atau secara negara, sebenarnya itu sama-sama judulnya sah. Bagi saya yang penting sekarang saya dalam kondisi yang bahagia, saya mempunyai hidup yang lengkap sekarang gitu. Kalaupun mungkin orang beranggapan, waduh ini yang Regina senang menikah, ya silahkan aja. Toh yang menjalani juga saya. Regina punya alasan kuat memilih jalan nikah siri. Namun jumlah mahar berupa perhiasan yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Ditambah dengan 1 buah mobil mewah sebagai pengikat janji pernikahan siri mereka sempat mengundang tanya. Inikah alasan mengapa Regina rela dinikahi secara siri Krishna? Namun yang mengejutkan justru pernyataan yang keluar dari bibir Sunan Kalijaga, pengacara yang disebut-sebut sebagai jembatan penghubung asmara Regina Krishna, saat dimintai keterangan ihwal asal mula perkenalan mantan istri Farhad dengan sahabatnya Krishna. Sunan, entah disadarinya atau tidak, ia menyatakan ihwal status sebenarnya suami baru Regina. Lantas benarkah Krishna Murthy, suami Regina saat ini, masih memiliki istri? Saya juga hanya ketemu kan mereka sudah menikah. Ini kan juga saya juga harus menjawab semua pertanyaan ketua-ketua HAMI di daerah, ya, mengkonfirmasi. Karena sebagian juga ada yang mengetahui bahwa Krishna punya keluarga. Saya nggak mau komentarin itu, yang pasti sekarang saya lagi dalam situasi yang bahagia. Jadi kalaupun ada yang kalau namanya kan orang hidup kan ada pro dan kontra, ya biarin aja deh. Regina sepertinya tak ingin menoleh komentar minor ihwal pernikahan sirinya dengan Krishna. Yang pasti ia kini sedang di puncak bahagia sebagai pasangan pengantin baru. Bahkan di malam pergantian tahun kemarin, Pulau Dewata Bali menjadi saksi kemesraan bulan madu Regina dan Krishna. Saya nggak mau juga mencampuri pikiran-pikiran dengan omongan-omongan yang belum tentu itu pasti. Mungkin kalau orang tutup buku ya di kantor gitu kan. Nah kalau mungkin kalau Regina mungkin ya minimal ketemu tutup botol gitu kan. Penghujung tahun 2015 bisa dibilang menjadi tahun penutup status Regina. Tahun baru janda wanita bertubuh padat berisi ini menyandang status baru. Uniknya, pernikahan Regina dan Krishna terkesan singkat dan mendadak. 12 Desember mereka saling kenal, hanya dalam hitungan 10 hari keduanya menikah. Bahkan Sunan yang disebut-sebut sebagai sahabat Regina dan Krishna terkejut bukan kepalang. Lantas apa sebenarnya yang membuat Regina tergesa-gesa ingin menjadi nyonya Krishna? Awal pertemuan mereka itu adalah pada saat Mukernas HAMI di Bandung tanggal 12 Desember 2015. Sementara saya lihat di online mereka menikah ya secara agama, secara siri itu 22 Desember 2015. Artinya kurun waktunya hanya sekitar 10 hari. Nah, ini kan yang menjadikan saya tanda tanya, kapan pendekatannya? Kok tiba-tiba langsung saya dapat info dari online mereka sudah menikah. Memang udah kenal, memang sudah lama. Ada kita ketemu juga dari satu acara juga gitu. Orang kayak saya ini kan memang bukan untuk tahap pacaran lagi. Saya sih udah males yang harus pacaran lagi, kayaknya udah nggak lucu ya. Maksudnya saya juga udah punya anak 2 gitu.
jodoh, rezeki kita nggak ada yang pernah tahu. Siapapun yang Allah berikan untuk saya gitu kan, untuk saat ini gitu kan, selama dia baik dan sayang tulus menikahi saya, mencintai saya dan menyayangi anak saya, insya Allah pasti siapa sih perempuan yang nggak mau untuk ke arah yang lebih baik gitu. Ya semuanya mau lah, apalagi maharnya mahal sekali ya. Itu dengan mobil yang cukup mewah, pokoknya ibarat arti semua wanita juga mau kalau yang seperti itu. Tapi saya juga ucapin selamat juga nih untuk Regina yang katanya baru saja menikah lagi sama pengacara. Boleh saja kabar bahagia itu disebarkan, tapi tidak boleh kalau seandainya itu adalah sudah menikah lagi harus izin dulu dengan istri yang pertama. Kalau seandainya ya. Tapi yang pasti namanya simpang siur pemberitaan itu pasti akan ada. Jadi Regina, apapun itu sisi positif yang kita ambil, saya ucapkan selamat untuk pernikahannya. Dan kali-kali mudah-mudahan kali ini adalah pernikahan yang terakhir dan pernikahan sampai maut yang memisahkan kalian ya. Amin. Dan yang pasti pada hari ini saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, sekarang kalau tadi kita ada pernikahan siri dari Regina dan juga Krisna, kali ini ada Sandi dan juga Sandi alias Amin yang resmi menikah dengan seorang wanita cantik dari Bandung. Yeay! Ini nikah beneran nih, nggak nikah siri ya. Kira-kira seperti apa kabar bahagianya? Ini dia. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Pemeran Amin di sinetron preman pensiun, Sandi Tile, akhirnya mengakhiri masa lajangnya. Aktor yang identik dengan peran komedian ini mempersunting Henny, gadis asal Bandung, yang sudah dikenalnya selama 6 bulan. Ketegangan tampak terlihat di raut wajah Sandi saat prosesi akad nikah berlangsung. Bapak nikahkan Ananda kepada Henny Suhaimi, anak kandung Bapak dengan mas kawin berupa emas 29 gram dibayar. Saya terima nikah kepada Henny Suhaimi, putri kandung Bapak, perhiasan emas 29 gram dibayar tunai. Ekspresi lucu tanda kebahagiaan diperlihatkan oleh Sandi dengan tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala sesaat setelah pembacaan akad nikah berlangsung. Setelah akad nikah selesai, pasangan yang berbahagia ini menceritakan kisah cinta mereka sampai berujung ke pelaminan. Dari kabar yang beredar, benarkah Henny telah diperingatkan oleh banyak orang tentang keyakinannya menikah dengan Sandi? Iya, banyak banget yang bilang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ke depannya Sedang merasa ganteng saya. bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Istri jadi saya. Di tengah aktivitas Sandi yang padat sebagai aktor komedian di sinetron preman pensiun dan tukang ojek pengkolan, ternyata tidak membuat pasangan ini menunda keinginan mempunyai momongan. Langsung dong. Langsung aja insya Allah. Langsung, gak usah dinanti-nanti lah. Kebahagiaan Sandi Tile dan Henny ternyata tidak hanya pada prosesi akad nikah. Pasangan ini ternyata telah merancang bulan madu yang indah di suatu tempat yang telah mereka siapkan. Tanggal 5 kita langsung ke Lombok. Kita libur dulu. Jangan pada ikut ah. Jangan pada ikut ya. Setiap pasangan yang baru menikah mempunyai harapan dan keinginan agar tetap langgeng dan bahagia dalam mengarungi mahligai kehidupan. Lantas, apa tujuan suci pernikahan bagi pasangan Sandi Tile dan Henny? Mudah-mudahan Bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. buat teman-teman yang masih jomblo, yang masih ragu buat nikah, bismillah aja. Insya Allah ada jalannya kok. Saya juga gitu. Sejumlah rekan artis turut memberi ucapan selamat untuk Sandi. Mereka tidak menyangka pemeran Amin di sinetron preman pensiun ini akhirnya cepat berhasil menemukan jodoh yang Sandi impikan. Alhamdulillah akhirnya ada perempuan kilaf yang nengok. Alhamdulillah ternyata sekarang Amin sudah dapat jodohnya. Oke ya, selamat buat Sandi Tile ya, semoga awet ya. Selamat atas pernikahan lo, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya banyak anak, bahagia sampai kakek nenek. Amin.